Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfiansyah, NIM 1921058. Saya akan memaparkan tugas yang diberikan. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang Islam sebagai way of life dan jelaskan perbedaannya dengan agama yang lain. Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk arah dan aturan-aturan atau syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaan yang mendasar antara agama Islam dan agama yang lain adalah Islam berbeda dari agama-agama lainnya dalam menyediakan hukum muamalah yang komprehensif mengenai perilaku manusia secara individual, kolektif, dan internasional. Perintah-perintah meliputi segala situasi dan mencakup hubungan antara kawan-kawan dan mitra-mitra serta bahkan antara lawan-lawan. Soal yang kedua, dalam ajaran Islam ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Pertama, Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Jelaskan 4 sumber hukum tersebut beserta dengan kedudukan dan contohnya masing-masing. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang eksistensinya sebagai sumber hukum Islam karena petunjuknya bersifat tegas. Yang kedua itu Al-Hadis. Al-Hadis adalah sebagai perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Ijma adalah kesepakatan para mujahid setelah wafatnya Nabi SAW mengenai hukum suatu peristiwa. Yang keempat itu Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan hadis tetapi mempunyai alasan yang sama. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat dan jelas asal-usul dan proses penciptaan manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama itu adalah fase turab atau tanah yang belum bercampur air, yaitu fase tanah yang belum bercampur air atau turab. Ada beberapa ayat. Yang kedua, fase tin, tanah bercampur air. Tahapan kedua yaitu fase tanah yang bercampur air. Fase tin adalah fase di mana setelah tanah dicampur dengan air, karena air adalah persyarat bagi semua makhluk yang hidup. Yang ketiga, fase hama atau lumpur hitam, dikenal sebagai dengan istilah fase lumpur hitam. Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. Yang keempat, fase salsal kal faktor tembikar. Fase keempat ini disebut dengan salsal kal fakhar. Fase ini diceritakan oleh Al-Quran pada empat tempat. 3 tempat pada surah Al-Hijr yang bersamaan dengan fase ketiga, sedangkan yang keempat terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 14. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Yang keempat, soal yang keempat, dalam Al-Quran ada 5 konsep manusia. Sebutkan dan jelaskan. Manusia sebagai Allah, sebagai hamba Allah, manusia harus mengabdi kepada sebagai sang pencipta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 112. Yang kedua, manusia sebagai An-Nas. Konsep ini cenderung kaitannya antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Manusia sebagai Al-Insan. Yang ketiga, manusia dalam hal ini berkaitan dengan potensi yang dimilikinya, yang mana potensi itu mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi.
Yang keempat, manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk mengembang amanah, memanfaatkan bumi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, serta menjaga keseimbangan alam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kelima, manusia sebagai makhluk biologis atau bashar. Manusia dalam konsep ini menunjukkan manusia hanya sebagai makhluk yang berada atau berwujud. Dalam Quran surah Al-Mu'minun dijelaskan beberapa karakteristik dari orang beriman yang akan meraih keberuntungan. Sebutkan dan jelaskan serta apa upaya yang sudah kalian lakukan untuk meraih predikat tersebut. Yang pertama adalah mereka yang khusyuk dalam sholat. Yang kedua, menahan diri dari obrolan yang tak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Ciri-ciri orang yang mukmin juga mereka selalu menunaikan zakat, menyisihkan hartanya untuk berbagai jenis zakat yang sesuai dengan perolehan hartanya. Yang keempat, menghindari zina. Yang kelima, mukmin yang amanah dan menjaga hal baik hak dirinya maupun hak orang lain. Keenam, sedangkan ciri-ciri mukmin yang berbahagia adalah mereka yang mampu menjaga sholatnya dengan baik. Soal yang keenam, jelaskan hakikat iman dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kalian, sertakan contoh tindakan kalian yang dasari keimanan penuh kepada Allah. Maksud dari iman adalah percaya dengan sungguh-sungguh dalam hati dan mempraktikkan dalam ucapan dan amalan. Contoh sikap menunjukkan keimanan adalah sikap seseorang yang yakin bahwa Allah hanya satu dan hanya menyembah kepada Allah. Pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia akan membawa kepada hal-hal yang baik. Iman akan menuntun manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji dan semakin mendekatkan diri pada Pencipta. Soal yang ketujuh, tauhid adalah inti dari ajaran Islam. Apabila diaplikasikan memberikan pengaruh positif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Tauhid terbagi tiga, jelaskan dan sebutkan contoh implementasinya dalam kehidupan kalian. Peran tauhid dalam kehidupan. Untuk memberikan pemahaman lebih jauh mengenai tauhid, berikut fungsi dan peranan tauhid. Yang pertama itu menuntun dan mengembang dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, menjadi pedoman hidup yang pasti. Demikianlah pemaparan materi yang diberikan kepada mungkin itu jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.